Hai semua. Halo Halo, Keisha. 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 Oke, jadi hari ini kita bakalan ngomong-ngomong soal pendidikan di Indonesia nih di masa pandemi. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita harus kenalan dulu nih sama pendengar-pendengar juga dan penonton juga ya. Aku Keisha Angelina Wijaya dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga sebagai moderator hari ini. Oke, hai semuanya. Aku Anissa Kusumaningrum dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Halo semuanya, aku Fani Wirda Putri dari Fakultas Ilmu Budaya. Hai, aku Azza Kania Budianto dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Halo teman-teman semua, aku Prisma Windani Vanuki dari FISIP 2021. Salam kenal. Oke, setelah tahu nih kenalan satu sama lain, kita hari ini bakalan bahas topik yang benar-benar gencar di masa pandemi demi pembangunan negeri kita. Mungkin kayaknya agak berat ya. Podcast apa ini berat banget. Padahal ini benar-benar penting teman-teman. Kita akan buat seringan mungkin, serileks mungkin supaya semuanya bisa ikutin flow-nya. Yang pertama, kita bakalan bahas mengenai pendidikan di masa pandemi. Kenapa sih kok kita buat podcast ini? Tujuannya supaya kita itu sebagai generasi muda, apalagi mahasiswa itu benar-benar sadar peran kita sebagai agen perubahan, agen of change. Dimana kalau misalnya tanpa pendidikan, pembangunan di negeri ini nggak bakal bisa jalan. Lalu kita juga ada tujuan menuju ke Indonesia Emas 2045, di mana ada bonus demografi besar-besaran di sana. Anak-anak muda akan menjadi pemimpin di hari itu, dan tanpa pendidikan di hari ini, hari itu nggak bakal terjadi. Dengan itu kita juga mau bahas di masa pandemi ini pendidikan itu justru mengalami kemunduran. Ironi banget gitu loh, waktu kita bicara tentang masa depan Indonesia, kita mau jadi negara maju juga, tapi pendidikan di masa sekarang, nah mungkin karena pandemi juga, itu mengalami penurunan. Dan ada kasus yang bakal kita bahas nanti. Solusi apa sih yang bisa kita tawarkan, dan juga apa sih harapan kita ke depannya buat pendidikan Indonesia di saat ini dan masa depan. Seperti itu. Siap nggak nih semuanya? Siap dong. Siap dong pastinya. Oke, sebentar ya. Pertama aku pengen tanya sih ke kita semua nih, sebagai mahasiswa, bagaimana pembelajaran daring, kendala kalian apa? Bisa dijawab? Oke, aku mau jawab ya. Selama kuliah daring ini online kan kita, dan kita masih kayak mahasiswa baru pertama kali kuliah dan langsung online. Jadi itu kayak dari aku sendiri itu agak susah buat nyimbangin gitu loh antara materi dari SMA dan materi dari kuliah yang benar-benar beda. Terus juga apalagi online, kita nggak bisa apa ya, jujur kayak kalau online itu semangatnya nggak sesemangat kalau kuliah offline. Gak waktu dari sekolah SMA dulu kan, karena kita kayak offline itu pasti kita mandi, terus bangun pagi, terus kita berangkat ke sekolah, itu tuh membangun rasa semangat. Sedangkan kalau kita sekarang itu bangun aja kadang jam 6:30 langsung nyalain laptop, dan itu masih rasa ngantuk, jadi kita kayak susah juga buat fokus kayak gitu. Padahal ini materi semester 1 ini menurutku penting banget kan buat sebagai dasaran kayak gitu untuk kita ke materi-materi berikutnya. Jadi kendala kuliah online ini ya itu sih, kayak lebih susah buat fokus dan memahami materi kayak gitu. Relate banget waktu dulu offline itu, kalau ke sekolah pasti kita itu mau nggak mau nih harus mandi, harus rapi, harus siap, meskipun ya memang ada ngantuknya juga. Tapi waktu online tuh kita bisa aja di kasur tuh buka laptop gitu ya, maksudnya kayak buka Zoom dan nggak ada yang tahu gitu. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau nanggapin juga? Betul banget ini Nisa sama Keisha. Kalau menurut aku pribadi itu betul banget ya, kayak ini jadi kendala banget gitu selama kita sekolah online. Apalagi kan dari kelompok 1 ini juga kemarin kita sempat wawancara kan, dari perspektif orang tua dan juga dari perspektif guru, terutama guru SD kan, yang sesuai dengan topik yang kita bahas saat ini. Menurut aku tuh bener banget, apalagi kemarin aku juga sempat wawancarain salah satu ibu yang memiliki anak SD. Itu ibunya ini juga bilang kalau misalnya kalau online ini bahkan tuh anaknya itu sampai prestasinya menurun gitu. Karena kendalanya itu banyak banget, mulai dari sosioekonomi yang berbeda kan, kesenjangan ekonomi itu juga berpengaruh, dimana kan mereka ini nggak punya fasilitas internet gitu ya, mereka nggak punya memahami teknologi, itu jadi kendala banget gitu. Terus anak-anaknya juga jadi cepet jenuh, jadi bosen sama belajar. Itu sih dari aku. Benar juga ya. Kemarin aku juga wawancara dari sisi guru nih, tenaga pengajar.
itu guru-guru, apalagi guru-guru yang udah usianya nggak muda lagi, itu kesulitan banget di masa pandemi ini buat menyesuaikan dengan teknologi yang maju banget. Oke, kita langsung aja masuk ke yang kedua. Pendidikan di Indonesia menurut pendapat kita semua di masa pandemi itu pengaruh nggak sih terhadap prestasi belajar kita sebagai mahasiswa ataupun murid? Kalau misalnya aku sebagai mahasiswa ya, menurut aku pasti bakal berpengaruh sama prestasi, karena kalau misalnya di offline itu tuh tenaga pendidik tuh maksudnya masih bisa make sure kita kan, kayak kita tuh ngerjainnya bener apa enggak gitu. Tapi kalau misalnya online sekarang ini tuh kita kayak ya udah langsung kumpulin terus terima jadi gitu loh, kayak kita ke dosen juga langsung terima jadi. Kalau misalnya kita di kampus offline gitu, itu kan maksudnya kita bisa nanya kayak Bu ini gimana ya caranya gitu, Bu ini sistemnya gimana ya gitu. Kalau menurut aku sih pasti berpengaruh sama prestasi belajar ya, karena itu juga kita kayak kaget belum bisa beradaptasi sama ini walaupun udah setahun, tapi tetap aja kita masih masih kagok rasanya gitu. Iya, apalagi masa mahasiswa baru lagi. Iya betul. Dan prestasi belajar itu silakan nambahin aja. Oke, jadi tuh dari ceritanya Fanny, terus aku juga kayak, kalian inget waktu kita akhirnya harus war KRS nggak sih? Itu kan kayak bukti kayak website-nya aja nge-down mulu dan kita masih maba, kita nggak tahu apa-apa dan harus ngambil KRS sendiri gitu. Jadi kayak bener-bener nggak siap buat transisi dari offline ke online gitu sih kalau aku. Mahasiswa itu sama siswa beda ya, beneran beda banget gitu. Kita lebih mandiri juga. Untuk yang segmen ketiga ini, kita mau angkat satu kasus nih teman-teman. Kalian pernah dengar nggak? Beberapa waktu yang lalu, sekitar bulan September kalau nggak salah, ada berita di mana tuh anak kelas 4 SD itu lupa cara baca. Indonesia ini syukurnya itu pandeminya udah lumayan menurun ya. Pemerintah makanya izinkan untuk membuka sekolah offline, jadi hybrid gitu. Entah ada yang online, ada yang offline gitu ya. Cuma waktu masuk sekolah, itu ada anak kelas 4 SD yang dicek, waktu disuruh baca itu nggak bisa. Gimana pendapat kalian menurut kasus ini? Kalau dari 2 wawancara yang udah dilakuin Kezia sama Winda sih, yang pertama itu kan kalau dari guru SD-nya sendiri, menurut guru SD-nya itu kurang ya komunikasi antara orang tua terus ke anaknya dan ke gurunya langsung gitu loh. Mungkin karena emang orang tua banyak yang ngelepas anaknya, tapi karena mereka kerja lah atau emang mereka nggak mampu buat mendampingi kegiatan belajar anaknya gitu loh. Terus kalau yang dari interviewnya Winda itu lebih ke kayak anaknya mungkin males karena anaknya ngandelin gadget. Nah emang dua-duanya sih menurut aku opini yang valid ya, soalnya kan anak itu juga beda-beda dan mereka juga masih kecil kan, jadi kayak approach-nya tuh harusnya emang macem-macem gitu loh. Cuman karena kita lagi online, pembelajaran daring itu tuh nggak bisa ngefasilitasin anak-anak itu biar belajar, biar mencapai potensinya gitu. Aku mau nambahin juga, jadi aku punya sepupu kan, dia masih SD gitu. Terus dia tuh kayak kasusnya sama kayak yang diwawancarai Winda itu, jadi dianya yang malas, jadi tuh tugas-tugas gitu tuh yang ngerjain mamahnya kayak gitu. Jadi mungkin dan orang tuanya itu bukannya membantu anaknya untuk berkembang, tapi malah nurutin untuk nggarap kayak gitu, untuk ngerjain tugas-tugasnya kayak gitu. Jadi itu mungkin berpengaruh juga sih pastinya. Terakhir, tapi bukan yang terbelakang nih, gimana sih kita menanggapi kasus yang tadi, sekaligus kita juga kasih solusi. Kita menggapai Indonesia Emas 2045 dengan ironinya pendidikan yang semakin menurun ini di masa pandemi. Apa yang bisa kita lakukan? Aku jelasin dulu ya apa itu Indonesia Emas 2045. Jadi Indonesia Emas 2045 ini merupakan target dari Indonesia sendiri, di mana tepat pada usia Republik Indonesia yang ke-100, yaitu pada tahun 2045 kan Indonesia akan dikenal sebagai salah satu kekuatan ekonomi dunia. Ini kan sekarang itu kontras banget gitu. Makanya kenapa kita ngangkat topik ini, karena itu kita sangat menggebu-gebu di sini kan. Kita kan di sini mahasiswa seperti itu ya, tapi kan kayak melihat realitas sekarang kok kayaknya sangat amat menyedihkan gitu. Aku kemarin itu kan yang diwawancara yang perspektif orang tua itu, aku sempat loh kemarin tuh ngejelasin ke ibunya gitu, kenapa sih aku tuh mau wawancara ibunya gitu. Aku jelasin konsep Indonesia Emas 2045. Ibunya tuh kemarin jujur sampai kayak mau nangis gitu, karena bener-bener prestasi anaknya tuh nurun banget, dan dia baru tahu kalau ada Indonesia Emas 2045 ini, dan itu sedih banget gitu. Kalau dari aku pribadi, kita itu kan sebagai mahasiswa ini kita juga memegang prinsip namanya Tridharma kampus perguruan tinggi kan, dimana kita mengabadikan diri ke rakyat gitu, ke masyarakat. Kalau
menurutku pribadi salah satu jalannya seperti ini. Kita ngebuat project ini kan maksudnya kita mengedukasi ke masyarakat. Kes ini juga kemarin kita promosikan ke Instagram kita agar masyarakat ini bisa satu jalan nih sama kita, satu visi, biar mereka tuh tahu apa sih urgensi gitu dari ini gitu. Jujur banget aku pengen bikin ini sebenarnya kayak semacam petisi, karena kan seperti yang kita tahu ya, guru ini tuh kan sangat amat wajib di kesejahteraannya harus kita jaga juga kan. Kalau kita tahu itu kan guru honorer ya teman-teman, mereka bahkan itu sebulan cuma dapat kayak 50.000, kayak 100.000, itu kayak kurang banget gitu. Gimana pendidikan yang mau maju kalau misalnya dari dasarnya aja tuh nggak bagus gitu kan. Narasumber saya kemarin itu gimana sih yang harus dibenarkan terlebih dahulu, kata ibunya itu kemarin pastinya itu dari 3 unsur ini, yaitu guru, pemerintah, orang tua. Dari guru yaitu berhubungan lagi sama pemerintah, disejahterakan lagi gitu kan, juga pemerintah kalau bisa, maksudnya ini kalau ibunya kemarin itu ngasih taunya tentang KKN yang kolusi nepotisme itu kalau bisa, maksudnya kan kalau ada bansos apa-apa itu jangan dikurangin ya kalau bisa, maksudnya jangan dipotong-potong, apa-apa itu kan buat kesejahteraan rakyat. Lalu dari orang tua juga sih pastinya harus sadar teknologi seperti itu. Terus ini juga teman-teman, kita sebagai mahasiswa mungkin kita bisa mengadakan yang namanya penggalangan dana, itu juga penting banget mengingat kesenjangan sosioekonomi saat ini. Mungkin bahasan singkat dari saya seperti itu. Aku setuju banget sama pendapat teman-teman semuanya tadi. Kita nggak bisa pakai alasan terus-menerus, oh karena pandemi makanya anak-anak menurunkan prestasinya. Enggak, kita nggak bisa pakai itu terus-terusan kalau bisa mau mencapai Indonesia Emas 2045. Orang tua tuh bisa mengedukasi anaknya sendiri di rumah, dan itu lebih efektif daripada kita menyalahkan keadaan terus-menerus. Dan kesimpulan yang bisa aku ambil, mahasiswa itu juga bisa loh namanya berperan di masa-masa kayak gini. Kan kita juga agent of change. Dan aku bersyukur sih bisa kenal sama kalian semua, bisa ngobrol juga dari tadi. Ternyata itu bukan masalah pemerintah, bukan masalah guru, bukan masalah orang tua, tapi masalah kita semuanya. Jadi bukan cuma masalah mereka. Biarkanlah podcast ini itu menjadi inspirasi untuk kita semua supaya kita semakin aware dengan pembangunan negeri ini lewat pendidikan. Terima kasih semuanya udah mau join. Anissa, Winda, Fani, Azah, kalian semuanya keren banget, sukses di kuliahnya. Thank you semuanya. Dadah. Thank you. Dadah. Terima kasih semuanya.